Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu untuk pertemuan ketiga, minggu ketiga di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ya. Di hari ini akan saya bahas tentang sistem bilangan biner. Oke, apa itu maksud dari sistem bilangan biner ya? Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis dua yang terdiri dari dua angka saja ya, atau dua simbol saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Sistem ini merupakan dasar dari semua sistem digital dan komputer karena rangkaian logika digital hanya mengenal dua kondisi ya, on dan off. Jadi sistem bilangan itu di dalam sistem komputer ada beberapa jenis ya. Yang dipakai dalam rangkaian digital itu adalah yang paling dasar adalah biner. Selain biner ada sistem bilangan lain ya. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan lain. Ada biner, basisnya itu dua. Kemudian ada sistem bilangan oktal, basisnya 8, 0 sampai 7. Kalau biner 0 dan 1, ada sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu ya sistem bilangan yang kita pakai sehari-hari ya. Basisnya 1 sampai 9, 0 sampai 9 atau 1 sampai 10. Basisnya 10. Heksadesimal adalah sistem bilangan 16, 0 sampai 9 ditambah A sampai F. Hari ini kita bahas sistem bilangan biner dulu. Nah, pertama adalah bagaimana mengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal ya. Eh, Caranya pertama adalah kalikan setiap digit biner dengan 2 dengan pangkat posisinya dimulai dari 0 dari kanan. Contohnya, contohnya adalah kita punya angka biner 1011. Angka 2 kecil di ini menunjukkan bahwa ini adalah bilangan biner. 1 dikali 2 pangkat 3 itu maksudnya apa? Jadi dari kiri 0, 1, 2, 3 dihitung posisinya. Nanti dihitung per pangkat ya. Jadi 1 itu diambil dari binernya, dikali 2 itu basisnya, pangkat 3 itu urutannya ya. Urutannya nanti dari 0 dari sebelah kanan. Ini 3, 2, 1, 0. Kemudian dijumlahkan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1. Sama dengan 11. Jadi desimal dari sebuah bilangan biner 1011 adalah 11. Ini cara untuk mengkonversi bilangan biner ke dalam desimal. Oke. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Bisa Pak? Oke, kalau desimal ke biner bagaimana? Rumusnya adalah bagi bilangan desimal dengan 2 secara berulang dan catat sisa bagi. Ini untuk konversi, merubah, atau menghitung sebuah angka desimal menjadi sebuah angka biner. Kalau tadi kan dari biner ke desimal ya. Nah, kalau desimal ke biner, contohnya di sini ada angka 13 dengan basis 10, maksudnya desimal. Terus kita pengen konversi ke bilangan biner. Bagi setiap bilangan desimal dengan 2 secara berulang dan catat sisa baginya. Contohnya, 13 dibagi 2, 6. Sisa 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Sisa 0. Ya kan? Kemudian 3 dibagi 2, 1. Sisa 1. Dan 1 dibagi 2 itu 0, sisa 1. 1 bagi 2 kan nggak bisa ya. Pasti sama dengan 0. Sisanya 1. Kemudian sisa baginya itu dibaca dari sebelah ini ya. Bentar. Sini paling belakang. 1, 0. Bukan. Si 1, 0, 1, 1.
Binernya 1101 ya. Baca dari bawah ke atas. Dari bawah itu artinya dari hitungan terakhir ya. Sisa 1. Dari bawah ke atas itu maksudnya bukan dari depan sini ya. 1011. Ini kalau ngitungnya, ngitung pembagiannya dalam bentuk angka ke bawah gitu ya. Baca dari bawah ke atas. Ini untuk konversi bilangan desimal ke biner. Oke. Konversi bilangan biner ke oktal dan heksadesimal nanti saya jelaskan setelah saya pembahasan tentang oktal dan heksadesimal ya, supaya lebih jelas. Nah, dalam bilangan biner kita juga bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan ya, atau operasi aritmatika ya, sama seperti bilangan desimal. Kalau penjumlahan dan pengurangan, maksudnya operasi aritmatika, itu kita bisa langsung angka binernya kita jumlahkan atau kita konversi dulu ke desimal, baru hasilnya dikonversi ke biner. Nah, operasi aritmatika biner. Kita bahas, hari ini saya bahas tentang biner dan penjumlahan biner. Nanti ada tugas membuat program Python untuk penjumlahan biner. Ah, penjumlahan biner itu kalau nol, ini maksudnya apa? Tabel ini maksudnya A itu seumpama sebuah variabel A gitu, dengan isinya adalah bilangan biner, B itu variabel B, sum ini maksudnya dijumlahkan, carry ini hmm, sisanya ya. Sisanya kalau ada penjumlahan kan kelebihannya itu. Kalau dalam bilangan desimal ya, kalau di atas 10 kan dua digitnya, digit keduanya, carry. Jadi kalau nol A-nya nol, B-nya nol, dijumlahkan hasilnya nol. Kalau nol satu hasilnya satu, kalau satu nol hasilnya tetap satu, carry-nya kosong. Nah, kalau penjumlahan biner satu dan satu hasilnya itu nol, tapi satu setelahnya itu ditambahkan di sebelah kanannya, dijumlahkan di penjumlahan selanjutnya. Dalam operasi aritmatika biner, carry atau pembawa adalah nilai yang dibawa ke digit berikutnya saat hasil penjumlahan 2 bit melebihi kapasitas 1 bit. Jadi karena 1 ditambah 1 itu hasilnya 1 nol, nolnya ditulis, satunya itu ditambahkan di penjumlahan berikutnya. Saya kasih contoh ya. Dalam biner hanya ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, jika kita menambahkan dua angka biner dan hasilnya lebih dari 1, maka kita menyimpan bit kelebihan ini sebagai carry. Namanya carry. Ke kolom digit berikutnya. Contohnya, kita punya dua bilangan biner 13 dan 7. 13 itu 1101, 7 itu 0111. Kalau dijumlahkan, caranya bagaimana? Kita bisa menjumlahkannya dengan mengkonversi ke dalam desimal dulu ya. 13 tambah 7 sama dengan 20, baru kemudian 20-nya dibinerkan. Atau langsung aja binernya itu dijumlahkan tanpa konversi ke desimal. 1 ditambah 1, 0. Carry-nya atau kelebihannya 1, berarti ini berubah menjadi 1 ya. Atau 101 ya. Dijumlah berarti 1 ditambah 1. Hasilnya 0, 1 lagi di sini. Nah, 1 ditambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 11 ya. Bukan 10. 10 kalau 11. Nah, ini hasilnya 1, kelebihannya ditambahkan ke sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1 tambah 0, hasilnya 10. Kalau ditulis, ya penjumlahan tersebut menghasilkan 10100. Nah, ini kalau didesimalkan, hasilnya adalah angka desimal 20.
hasilnya sesuai dengan penjumlahan desimal. Jadwalnya di depan pintu. Jadwalnya di depan pintu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami untuk penjumlahan binernya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya anggap sudah paham ya. Terus bagaimana implementasinya dalam bahasa pemrograman atau dalam aplikasi? Saya sudah kasih contoh. Eh, jadi untuk konversi bilangan desimal ke biner itu ada fungsi bawaan dari Python ya. Tapi saya agak menyarankan harus membuat fungsi sendiri ya. Konversi desimal ke biner. Ini contoh program Python desimal ke biner ya. Kita buat fungsinya desimal ke biner terus dengan parameter angka desimal. Di sini adalah fungsi untuk mengkonversi desimal ke biner. Yang pertama, jika bilangan itu 0, berarti otomatis binernya 0. Jika tidak, ya tadi seperti logika apa langkah-langkah konversi desimal ke biner. Bagi setiap angka dengan angka 2, sisa baginya ditambahkan di sebelumnya. Dan kita tangkap nilai binernya. Jadi di sini, while angka desimal lebih besar 0, sisanya adalah angka desimal modulus 2, biner, sisa ditambah biner. Contohnya, masukkan bilangan desimal 13, bilangan biner dari 13 adalah 1101. Ini implementasi program Python desimal ke biner. Sebenarnya ada fungsi bawaan ya, langsung menggunakan fungsi bin kalau nggak salah, bin buka dua, buka kurung tutup kurung. Tapi saya nggak menyarankan coba diimplementasikan dalam pemrograman Python. Nah, supaya lebih paham, ini silakan dikerjakan ya. Buatlah fungsi dalam Python untuk penjumlahan dua bilangan biner. Tidak boleh pakai fungsi bawaan Python. Jadi tetap pakai fungsi konversi, bukan pakai fungsi konversi ya. Maksudnya binernya langsung dijumlahkan dengan Python. Tidak dikonversi ke desimal maksudnya. Saya tambahkan di sini. Tidak boleh dikonversi ke desimal terlebih dahulu. Untuk tugasnya kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah Pak, bisa Pak. Oke, sebelum ini saya bahas dulu tugas sebelumnya untuk evaluasi dalam pengerjaan tugas ya. Yang sudah mengumpulkan ada berapa orang? 23 peserta. Nah, untuk pengerjaan tugas, kalau saya minta membuat program, jangan lupa cetak nama dan NIM di awal program ya. Dan kalau ini sih pernyataannya, pernyataan 2, pernyataan 1. Ini harusnya diinput ya. Apa namanya, variabel A dan variabel B-nya. Nah, kalau membuat program, ini program apa ini? Kalau mengumpulkan tugas, shortcut-nya itu jangan di, pertama, programnya harus ada cetak nama dan NIM di awal program. Kedua,
teks programnya atau shortcode-nya itu di copy ya, bukan di screenshot kayak gini. Kalau di screenshot kayak gini nanti nggak kebaca. Gimana mau menilai kalau nggak kebaca ya? Terus ini tugas ya, tugasnya nggak yang saya minta ya. Tabel kebenaran PQR. Saya nggak pernah minta tabel kebenaran PQR. Ini soal 2. Soal 2 itu perasaan saya nggak buat soal 2, soal 3, soal. Dia ngerjain soal yang mana nih? Ananda Rizky ini ngerjain soal yang mana ya? Oke, perhatikan ya, kalau tugasnya asal-asalan mending nggak usah ngumpulin ya. Itu nambah pekerjaan saya ya. Kalau ngerjain tugas asal-asalan, saya bilang nggak usah ngumpulin. Daripada ngumpulin tapi nggak ada hubungannya sama tugas ya. Oke, ini juga harusnya dalam bentuk teks ya, bukan dalam bentuk gambar. Shortcode-nya dalam bentuk teks. Outputnya aja yang dalam bentuk gambar. Dan jangan lupa setiap program kalau saya minta harus ada cetak nama dan NIM di awal program. Kalau nggak ada, nilainya berkurang. Walaupun programnya benar. Nah, ini berarti yang mendengarkan program mencetak pembuatan KTP. Kok pembuatan KTP? Ari Wirayuda. Nama mahasiswa Ari 24C7. Iya, kelas ini. Program pengecekan pembuatan KTP. Kok pembuatan KTP? Siapa nyuruh buat KTP ya? Perasaan saya nggak pernah ngasih tugas pembuatan KTP. Kenapa ini yang dikumpulin KTP ya? Kalau emang malas ngerjain tugas, nggak usah ngerjain aja ya. Karena nggak ada hubungan, ya nggak dapat nilai juga. Jangan anggap kalau udah ngerjain, terus tugasnya selesai gitu ya. Enggak ya. Kalau nggak ada hubungannya dikumpulin ya, nggak dapat nilai. Masukkan nama Anda. Umur Anda 17 tahun. Ini apa yang dikumpulin? Nah, ini yang ini juga evaluasi ya. Jangan pernah ngumpulin tugas dalam bentuk Word atau dokumen kayak kampus. Kenapa? Kalau kalian ngumpulkan dalam bentuk dokumen, saya harus download terlebih dahulu. Nggak bisa di preview. Ini jadi nambah pekerjaan juga. Tadi kan kalau dalam bentuk PDF, ini saya klik langsung muncul ya teksnya. Bisa saya nilai. Kalau Word atau dokumen di kampus itu saya harus download dulu. Dan itu menyusahkan ya. Diingat-ingat ya, jangan dalam bentuk Word atau dokumen. Harus PDF. Kalau enggak link, kalau di PDF-nya diupload di Google Chrome. If X lebih besar Y, print true. Lah, kok lebih besar? Kan harusnya N nih, bukan lebih besar. Fernando Krishna Domit. Kenapa ini lebih besar ya? Ini juga nggak merhatiin berarti. Lebih besar dan lebih kecil ini kan hanya untuk bilangan integer ya. Bentar, ini nggak ada output programnya. Dev ini dijalanin bisa jalan nggak? Bunga mawar berwarna merah, and bola berbentuk bulat. Ini kan variabel ya. Bukan bola berbentuk bulat ini kan variabel ya, bukan pernyataan ya. Maksudnya variabel itu diisi pernyataan, bukan variabelnya sebuah pernyataan. Cek kebenaran false true. Jadi ada dua variabel ya, variabel pernyataan sama
nilai variabelnya, nilai kebenarannya. Ini adalah sebuah variabel diisi dengan nilai kebenaran. Lah kalau pengen merubah pernyataannya gimana? Membingungkan. Kalau ini harusnya dibuat dalam sebuah fungsi ya, maksud saya. Biar bisa menjadi dinamis. Oke, saya kira itu saja untuk masukan tugasnya ya, diperhatikan. Kalau ada yang masih melakukan hal yang sama ya, berarti nilainya walaupun sudah ngumpulin tugas bukan berarti dapat nilai 100 ya, enggak ya. Bisa 60, 70 dan bisa 0. Dianggap belum ngerjain tugas. Lah kalau tugasnya disuruh ngerjain terus yang ngerjain yang lain itu kan nggak menggugurkan tugasnya. Kalau kamu disuruh daftar untuk memperpanjang SIM, kamu datangnya ke Indomaret ya nggak akan jadi SIM-nya ya. Karena nggak ngelakukan tugasnya. Bukan. Oke, logikanya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya silakan dikerjakan di kampus. Penjumlahan. Terakhir kapan? Terakhir minggu depan ya. Apakah kalau kelewat dari e-kampus boleh nyusul? Nggak boleh. Karena itu nambah pekerjaan saya juga. Harus ngoreksi lagi. Karena saya ngasih tugas selanjutnya kan ada tambahan lagi. Kalau sudah kelewat ya kelewat aja nggak apa-apa ya. Bukan masalah tugasnya dikerjain atau enggak. Yang paling penting adalah pemahaman masing-masing dari kalian. Terakhir sekarang tanggal 15, tanggal 22. Saya tambahkan sehari, 23. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi